Ramadhani. Banyak yang kaget, Gubernur Jawa Barat terang-terangan bilang perpisahan itu seharusnya ditiadakan. Faktanya, perpisahan sekarang itu bukan menjadi momen syukuran, tetapi sebagai momen untuk pamer-pameran atau foya-foya saja. Nah, di sini kami ingin ajakan semua nih untuk berpikir lebih kritis. Ini bukan perihal soal setuju ataupun tidak setuju, tetapi soal bagaimana kita melihat tradisi dari kacamata filsafat dan perilaku manusia. Dalam filsafat, kita diajarkan untuk berpikir kritis. Pernahkah teman-teman semua berpikir, kenapa perpisahan itu penting? Apakah perpisahan itu memang harus dilakukan setiap sekolah atau hanya ikut-ikutan saja? Dalam berpikir kritis, kita diajak buat menguji semua yang anggap berdasar. Bahkan, hal yang kelihatan sepele seperti kayak perpisahan sekolah tetap harus punya dasar nilai. Yang jelas, kalau ternyata justru membebani orang tua, nggak perlu punya nilai edukatif, kenapa harus dipertahankan? Sekarang kita masuk ke aspek behavior alias perilaku sosial. Dalam psikologi sosialnya, ada yang namanya konformitas sosial. Artinya seseorang itu cenderung mengikuti perilaku kelompok demi diterima. Dan ini yang sering terjadi di perpisahan sekolah, seperti misalnya satu anak sewa mobil mewah, langsung deh teman lain-lainnya merasa terpanggil buat ikutan. Padahal nggak semuanya mampu, tetapi takut dianggap ketinggalan zaman. Akhirnya muncullah budaya konsumtif sejak remaja. Mereka terbiasa hidup hedonitas sejak remaja sehingga membentuk pola pikir yang dangkal. Mereka berpikir nilai seseorang itu ditentukan dari tampilan luar, bukan isi kepala atau akhlaknya. Jadi, kalau perpisahan itu bisa membuat anak belajar pamer, iri, dan menilai temannya dari gaya hidup, itu kontradiktif banget dengan tujuan pendidikan. Maka dari itu kita harus berani merefleksikan ulang tradisi. Apakah masih sesuai dengan nilai-nilai yang kita anggap penting? Ini esensi filsafat, mempertanyakan, menilai ulang, dan memperbaiki. Nah teman-teman, dari obrolan kita ini, kita belajar bahwa berpikir itu bukan nyinyir, tapi justru itu tanggung jawab kita sebagai manusia yang berakal. Dan kita juga belajar bahwa perilaku kolektif bisa diubah kalau kita berani berpikir, refleksi, dan berdialog. Kesimpulan dari podcast kita pada hari ini yaitu, dari isu tersebut terdapat dua perspektif yang berbeda. Yang pertama, aura cinta sebagai generasi yang mempertahankan perpisahan sebagai momen kenang-kenangan, dan Gubernur Jawa Barat atau Kang Budi Mulyadi itu lebih memikirkan orang tua yang mencari uang untuk membayar perpisahannya, karena perpisahan itu memiliki nominal yang sangat besar. Beliau berpikir uang untuk membayar perpisahan itu bisa dipakai untuk jenjang perkuliahan, sehingga meminimalisir pengangguran di usia dini. Meskipun keduanya memiliki pandangan berbeda, perdebatan ini membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan pendidik dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang beragam. Secara keseluruhan, debat ini menunjukkan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Sekian podcast kita hari ini. Untuk teman-teman boleh nih komen di bawah mau di pihak mana, pihak Aura Cinta atau di pihak Gubernur Jawa Barat. Banyak-banyak komen atau mengeluarkan unek-uneknya dan kritikan